Shalom saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari ini. Biarlah sungguh kita menyiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut kasih Tuhan dan mensyukuri kasih karunia-Nya di dalam setiap kita. Selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari syukuri kasih Tuhan yang luar biasa. Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
Mari kita menggunakan kesempatan yang indah ini untuk benar-benar membawa diri kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan telah berperkara kepada setiap kita. Kalau pagi hari ini kita ada, kita beroleh kesempatan untuk memasuki hadirat-Nya. Itu adalah kasih karunia. Milikilah kerinduan. Hari ini aku mau berjumpa dengan Engkau, Juru Selamatku. Segala Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Saudara yang mengikuti ibadah di rumah-rumah, damai sejahtera Tuhan turun atas saudara semua. Saudara siap memuji dan membesarkan nama Tuhan? Haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Saya rindu kita semua pada hari ini bersungguh hati memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Tuhan Allah telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyatakan syukur kita dengan suara yang nyaring kepada Allah Bapa kita.
Angkat tanganmu dan angkat wajahmu. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih pada hari ini Engkau telah himpun kami di rumah-Mu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memasuki hadirat-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang berkarya secara luar biasa di dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau mengagungkan, mensyukuri hal itu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia sungguh bangkit. Dia bangkit, Amin. Dia
dibebaskan oleh Tuhan. Nyaringkan suaramu, katakan haleluya. Haleluya. Yang dibebaskan oleh Tuhan lebih seru lagi memuji nama Tuhan. Kudus, kuduslah namanya. Surga dan bumi sujud menyembah Engkau. Anak-anak Tuhan memuji nama Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat, layak untuk terima kemuliaan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat, layak untuk terima kemuliaan. Katakan kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat, layak untuk terima kemuliaan. Puji, puji tinggikan Dia. Puji, agungkanlah namanya. Puji Dia. Puji, puji tinggikan Dia. Puji, agungkanlah namanya. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat, layak untuk terima kemuliaan. Puji, puji, puji tinggikan Dia. Puji, agungkanlah namanya. Puji, puji tinggikan Dia. Puji, agungkanlah namanya. Puji Dia. Puji tinggikan Dia. Sekali lagi katakan puji Dia. Puji, puji tinggikan Dia. Puji, agungkanlah namanya. Agungkanlah namanya. Agungkanlah namanya. Haleluya. Namanya selama-lamanya agung dan besar. Ajaib dan perkasa Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari terus menyembah Dia, muliakan Raja di atas segala raja. Allah yang besar, Allah yang agung.
kuasa, Allah kami yang agung, kami memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya. Shikalamor alamata karamase. Haleluya. Haleluya. Shikararara moralavata karara. Haleluya, haleluya. Allahku, umat-Mu memuji nama-Mu, bersyukur atas segala kasih karunia-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ajaib apa yang Kau perbuat dalam hidupku. Aku bersuka cita karena perbuatan-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Shikalala morala batakala mase. Yalama shikarara lama takala. Kepadamu ku percayakan hidupku. Allahku, penyelamatku, Engkau yang selalu menopangku. Saat aku jatuh Kau bangkitkanku. Haleluya. Shikalala morala batakana mashikalala morala masa. Haleluya. Terima kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu
di depan tahtanya, sujud di depan tahta, bawa seluruh hidupmu, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Raja sempurna dasar-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan, Engkau Allahku yang hidup, Engkau Allahku yang perkasa, Allahku yang mulia. Haleluya, haleluya. Shikala morala matakala mase. Sungguh jiwaku memuja Engkau Tuhan. Maka sempurna dan luhur, agunglah karya-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Raja sempurna kuasa-Mu, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Mari beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Katakan sungguh Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Allah. Oh haleluya, haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau ya Allahku, Allah yang besar dan perkasa. Kami memuji-muji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan nyatakan ke dalam diri kami. Berfirmanlah,
Berfirmanlah ya Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita periksa hati kita. Kita periksa pikiran kita. Seberapa jauh kita benar-benar mengakui Dia Tuhan atas hidup kita. Sungguhkah Dia Tuhan atas hidupmu? Dia ingin bertahta di hidupmu. Untuk apa? Untuk membuat engkau hidup dalam damai sejahtera sejati. Tapi satu yang Dia mau, jadikan Dia sungguh-sungguh Tuhan di hidupmu. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia bangkit dari kubur, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia bangkit dari kubur, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Ya Bapa, ya Yesus Tuhan, kami umat-Mu, kami hamba-Mu, kami siap mendengar isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan kehendak-Mu. Dan biarlah hari ini Roh-Mu menguasai kami. Mengubah hati kami, mengubah pikiran kami. Sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya hidup kami menyenangkan-Mu. Supaya kami bersuka cita bersama dengan-Mu. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara, semuanya di sini suka dapat berkat Tuhan, betul? Suka ya kalau dapat berkat Tuhan? Gak ada yang gak suka lah ya. Kalau dapat mujizat gimana? Yes, haleluya gitu kan. Semua bersuka cita kalau dapat mujizat Tuhan. Betul? Siapa yang pernah rasakan mujizat Tuhan dalam hidupnya? Wih,
Wow, semua. Masih ingat enggak? Sampai sekarang kalau ingat masih berbahagia enggak? Bahagia ya. Karena kita melihat Tuhan Yesus kita yang luar biasa, Tuhan Yesus kita yang baik. Amin. Tapi satu pertanyaan dari saya, apakah berkat Tuhan itu, apakah mujizat Tuhan itu menjamin kita setia sampai akhir? Kira-kira apakah berkat Tuhan yang kita terima, mujizat yang kita terima, itu menjamin bahwa kita wis aman sampai surga bersama Tuhan Yesus. Dalam Alkitab dikisahkan sebuah bangsa pilihan Allah, Israel. Mujizat apa yang tidak dialami oleh orang Israel? Ya. Orang Israel itu mengalami mujizat yang, waduh, pokoknya serba ajaib. Saya rasa mujizat yang kita alami itu kalau dibandingkan dengan yang dialami mereka, kayaknya masih enggak sebanding gitu ya. Ajaib, aneh-aneh gitu. Bayangkan laut terbelah, loh. Aneh kan? Laut tuh, bukan got. Ya, kalau got gampang ya. Tinggal dibendung di tembok beres. Kasih karung pasir sudah berhenti ya. Ini laut. Laut terbelah. Mereka berjalan melewati dasar lautan. Oh keren. Apalagi? Mana? Roti dari surga. Oh, ajaib kan? Waktu haus, air keluar dari batu. Loh, batu mengeluarkan air. Aneh kan? Dan mujizat terus terjadi berulang kali. Bagaimana air yang pahit menjadi manis. Begitu banyak. Bahkan dalam catatan para rabi Yahudi, bayangkan ya, kita memperingati Paskah, kita memperingati korban Tuhan Yesus, kita melakukan perjamuan suci seperti ini mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau yang dialami bangsa Israel sebelum Tuhan Yesus datang, wih itu luar biasa. Ketika hari yang namanya Yom Kippur, hari penebusan, hari pendamaian, ya. Ada kambing yang dikorbankan, ya. Satu kambing dikorbankan di bait suci. Ya. Lalu yang satu lagi dilepaskan ke padang belantara, ya. Itu daerah pegunungan yang terjal, gunung-gunung batu. Dan kambing ini akan didorong untuk berjalan menuruni lereng gunung. Dan nanti kambing itu menuruni lereng gunung dia nggak akan kuat, dia akan jatuh. Jatuh ya patah tulang lalu mati kambing itu, jadi tumbal. Tapi sebelum itu dilakukan, upacaranya itu imam akan mengikatkan tali merah di tanduknya kambing itu. Tali merahnya nggak tahu saya seberapa panjangnya. Lalu nanti sebelum dilepaskan di lereng gunung itu, talinya dipotong sebagian, diikatkan di kayu di atas. Di tempat kambing itu mulai dilepaskan, diikat di situ. Ketika nanti kambing itu mati, tali merah tadi berubah warna. Jadi putih. Loh, bukan sulapan loh.
dalam catatan sejarah orang Israel itu ditulis itu kejadian nyata, itu terjadi. Loh bayangkan, apa yang dikerjakan buat orang Israel itu rasanya wah sudah luar biasa gitu. Tuhan menunjukkan keajaiban-keajaiban seperti itu. Buat orang Israel mujizat itu kayak barang sehari-hari gitu rasanya kira-kira ya. Luar biasa. Tetapi kalau kita baca di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru di zamannya Tuhan Yesus, satu enggak pernah berubah. Orang Israel itu tukang ngeyel sama Tuhan. Suka mencobai Tuhan. Suka minta tanda. Sudah ada mujizat berkali-kali masih minta tanda lagi. Begitu terus. Itu orang Israel. Mereka tidak benar-benar ikut Tuhan. Walaupun mereka melihat segala hal yang ajaib. Dan di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-10 Tuhan berkata demikian. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maksudnya 40 tahun orang Israel berjalan dari Mesir masuk ke Kanaan. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Tuhan bilang ini bangsa yang tidak mengenal jalanku. Padahal mereka dituntun tiang awan, tiang api selama 40 tahun. Loh kok bisa tidak mengenal jalan Tuhan? Kok bisa? Mereka punya firman Tuhan, punya kitab Taurat mereka yang terima duluan. Tetapi kok mereka dikatakan Tuhan tidak mengenal jalannya Tuhan. Nah, dan akibatnya, kacau. Nasib bangsa Israel ini kacau. Ya. Berkali-kali dihajar Tuhan. Bahkan sampai mengalami dibuang dari negerinya. Karena mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Kita enggak mau begitu kan ya? Ayo kita semua hidup di jalannya Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Nah, jalan Tuhan itu apa? Ya. Jalan itu dalam bahasa Ibraninya disebut derech. Ya. Derech itu artinya jalan setapak atau jalur. Ya. Arti awalnya jalan setapak. Dalam perkembangan kemudian ya belum tentu jalan setapak, bisa agak lebar. Tapi sebuah jalur. Jalur itu ada arahnya, ada tujuannya yang jelas kemana gitu kan ya. Seperti kalau kita di jalan tol ada jalurnya kan. Ya. Kalau salah belok, salah jalur ya kesasar gitu kan. Itulah derech, jalan Tuhan. Bisa dibayangkan seperti jalan di gunung, ya, jalur pendakian gunung. Nah, biasanya jalannya jalan setapak kecil. Dan itu sudah ada kelihatan ya, jalan yang biasa ditapaki orang. Kalau mau naik ya ikut jalan itu. Kalau cari jalan sendiri, awas tersesat. Banyak orang hilang ketika mendaki gunung karena cari jalan sendiri. Nah, jalan Tuhan itu demikian. Dan jelas bukan jalan yang besar, tapi jalannya kecil.
Ingat Tuhan Yesus pernah berkata, Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7, 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan Tuhan itu jalan yang kecil. Artinya lumayan susah ya untuk menemukannya dan untuk melaluinya. Ya. Kalau kita bisa menemukan jalan Tuhan, itu anugerah. Dan kalau kita hidup dengan ketaatan di dalamnya, itu pun anugerah Tuhan. Dan itu harus kita perjuangkan. Jalan yang kecil, jalan yang sukar. Maka tidak heran kalau sering orang salah memilih. Betul? Kalau ada jalan sempit lalu di sebelahnya ada jalan yang lebar, pilih mana? Ayo kalau ke Surabaya pilih lewat tol atau lewat jalan biasa? Ya pilih lewat tol lah ya. Siapa mau lewat jalan? Ada jalan yang disangka lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Saudara jangan salah pilih jalan ya. Walaupun jalannya sempit, jalannya sukar, tetap di situ. Tetap di jalur. Supaya kita tidak berujung pada maut ya. Tetapi berujung pada kemuliaan Allah. Amin. Nah, jalan Tuhan itu apa sih? Seperti apa? Nah, kita lihat Kejadian 18 ayat 19. Tuhan itu sejak awal sebetulnya sudah memberikan banyak petunjuk. Ini kejadian ketika Abraham ditemui oleh Tuhan ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Lalu Tuhan ingin mengutarakan rencananya menghukum Sodom dan Gomora kepada Abraham. Mengapa? Nah ini ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Amin. Baru belakangnya, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Janjinya pasti dipenuhi, jangan khawatir. Tapi ingat, ikut jalan Tuhan dengan apa? Melakukan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan. Apa yang dimaksud kebenaran dan keadilan? Kebenaran di situ ya, sedaka dalam bahasa Ibraninya artinya bersih, murni, ya, yang benar, yang bersih, yang murni. Kebenaran yang seperti ini di dunia ini susah dicari, ya, karena dunia sudah tercemar. Kebenaran yang sejati yang Tuhan mau hanya berasal dari Allah sendiri. Dan kita bisa tahu dari mana? Dari firman-Nya. Keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu adalah
keputusan hukum. Dalam bahasa Ibrani-nya mispat. Ya, seperti undang-undang gitu ya. Nah, undang-undang, hukum. Kita hidup di negara ini, negara yang punya hukum, maka kalau kita melanggar hukum, ya kita dapat hukuman, begitu kan ya. Ada hukum yang harus dilakukan, yang harus ditaati. Dan hukum yang dimaksudkan oleh Tuhan jelas juga bukan hukum dari dunia ini. Karena hukum dari dunia ini banyak celah, saudara. Tidak ada hukum, tidak ada undang-undang yang sempurna di dunia ini. Kalau kita lihat di dunia ini, masing-masing negara itu loh hukumnya ya, tentang satu persoalan yang sama, hukumnya bisa berbeda-beda. Karena cara pandangnya berbeda. Nilai yang digunakan jadi ukuran juga berbeda. Tidak ada yang sempurna. Tetapi hukum Tuhan yang diberikan di dalam firman Tuhan itu mutlak. Itu benar adanya. Dan itulah yang Tuhan mau. Saya berikan contoh yang ekstrim. Bahkan di dalam hukumnya orang Israel itu ada hal yang sebetulnya Tuhan nggak mau. Pernah tahu? Yang ikut Bible study minggu lalu pasti tahu. Beberapa minggu lalu itu. Ya. Di dalam Ulangan pasal 24, ya. Di Ulangan pasal 24 itu dikatakan seorang laki-laki Israel boleh menceraikan istrinya dengan memberikan surat cerai. Loh, tertulis loh, di hukumnya tertulis itu. Di Ulangan, kitab hukumnya orang Israel boleh. Tetapi kitab Maleakhi di pasal 2 ayat 13 sampai 16 boleh dibaca nanti di rumah. Di situ dikatakan Allah membenci perceraian. Loh. Tuh. Bahkan ditulis di situ ya, sampai Allah tidak memberkati. Loh. Tuhan tidak senang. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan di kitab Markus. Markus 10, ada juga di Matius. Ya. Pemberian izin untuk bercerai itu karena ketegaran hati. Artinya karena orang Israel keras kepala. Tidak mau taat. Tidak mau diajar oleh Tuhan. Bandel. Ya. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus sejak semula Allah itu menghendaki persatuan. Bahkan sampai Tuhan Yesus bilang, kalau orang bercerai, kemudian nikah lagi, itu zina. Loh, sudah bercerai, sudah tidak ada ikatan. Loh, tidak bisa. Karena di hadapan Tuhan tidak ada perceraian. Hukum bisa berbeda dengan hukumnya Tuhan. Hukum dunia tidak sempurna. Kalau kita mau sempurna, cari hukumnya Tuhan. Cari kehendaknya Tuhan. Jadi mengenal jalan Allah itu berarti mengenal hukumnya Tuhan. Mengenal firman Allah. Mengenal pikirannya Allah. Apa yang Tuhan mau. Mengenal isi hati Bapa. Seperti Tuhan Yesus yang mengenal isi hati Bapa. Bagaimana kita mengenal isi hati Bapa? Bagaimana kita bisa memahaminya?
Ya kita contoh Tuhan Yesus. Markus 1 ayat 35. Kita lihat contohnya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dikatakan di sana apa? Berdoa. Dan kalau kita baca setelah itu, ada orang banyak mencari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo kita pergi ke kota lain. Untuk memberitakan Injil ke sana juga. Karena itu kehendak Bapa. Ketika Tuhan Yesus berdoa, ada komunikasi dengan Bapa. Mendengar Bapa berbicara, menyatakan kehendaknya. Contoh yang lain di Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman berdoa. Kok semalam-malaman? Enggak cukup 1 jam? Tidak. Karena ada sebuah pergumulan, ada sebuah diskusi. Karena Tuhan Yesus pada pagi harinya akan memilih 12 rasul. Ada diskusi, ada pergumulan. Saudara, berapa sering ketika kita berdoa, mengawali hari, kita berdiskusi dengan Tuhan. Tuhan, Engkau mau apa? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Tuhan, rencanaku seperti ini. Apakah Tuhan setuju? Apa pendapat Tuhan? Setelah itu pagi harinya Tuhan Yesus memilih 12 rasul. Di antaranya ada si pengkhianat Yudas. Tuhan Yesus apakah tidak tahu Yudas akan mengkhianati? Tentu tahu. Kok tetap dipilih? Karena di dalam rencana Bapa, di dalam kehendaknya. Kadang kita sukanya pilih yang enak-enak aja kan. Kalau ada yang gak enak, gak mau. Ya kan? Gak mau. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak demikian. Bukan soal enak atau tidak. Bukan soal nyaman atau tidak nyaman. Tetapi soal kebenaran, soal kehendak Allah. Apa yang Bapak mau, itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Berdoa dalam saat teduh. Ya. Di hadirat Tuhan. Menyembah Dia, mendengar Dia berbicara. Di situ kita mengenal jalannya. Dan juga lewat firman-Nya yaitu Alkitab. Ada orang bilang, aku berdoa 1 jam, 2 jam kok gak dengar apa-apa, Tuhan gak ngomong apa-apa. Gak usah bingung, mau dengar Tuhan ngomong gimana. Bukan saya bilang tidak penting untuk mendengarkan suara Tuhan di hatimu. Tetapi ada sarana yang sudah diberikan Tuhan yang gampang, Alkitab itu lo dibaca. Direnungkan. Ya, Mazmur 1 bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut menurut nasihat orang fasik, ya toh? Tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya jangan jalan yang lain, ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan, hukumnya Tuhan. Pelajari, baca,
renungkan. Seorang hamba Tuhan pernah berkhotbah dan berkata begini, kalau membaca Alkitab, banyak orang Kristen suka baca Alkitab karena ingin bertanya kepada Alkitab, boleh enggak aku melakukan ini? Yang dicari sebetulnya pembenaran. Berusaha mencari, aku boleh enggak sih, aku kepingin ini loh, aku mau ini. Kalau begitu yang menjadi pusat perhatian keinginan kita sendiri. Lalu hamba Tuhan ini berkata, kalau mau baca Alkitab, bertanyalah kepada Alkitab itu. Apa yang diinginkannya dari kita? Tanya kepada Tuhan yang berfirman itu. Apa yang diinginkannya dari kita? Pusatnya ada pada Tuhan. Nah, kita perlu betul-betul hidup dalam kebenaran firman. Kalau tidak, kita akan tersesat. Ya. Dan Tuhan Yesus bukan hanya paham isi hati Bapa. Nah, selain paham butuh apa? Taat. Ya. Kita bisa paham firman Tuhan? Bisa. Tapi apakah pasti taat? Belum tentu. Ya. Tetapi Tuhan Yesus dia taat. Dikatakan dia taat sampai mati. Ya. Dia taat sampai mati. Kenapa dia taat sampai mati? Saya pernah menyampaikan ini tentang iman. Ya. Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itulah contoh iman yang sejati. Taat. Iman itu aman. Dalam bahasa Ibrani artinya mendukung atau menopang. Digambarkan seperti orang tua yang mengasuh, yang membesarkan anak. Ditopang, didukung. Papa mama di sini kalau anaknya butuh sesuatu diperjuangkan enggak? Diperjuangkan toh ya. Anak perlu sekolah, biayanya mahal, diperjuangkan. Harus sekolah, harus bisa. Entah gimana caranya. Seperti itu. Itulah iman. Kalau kita mengaku sebagai orang beriman, kita mendukung kehendak Bapak kita. Kita siap melakukan apa yang perlu supaya kehendak Bapak terjadi. Ya. Seperti Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, Tuhan Yesus berkata begini. Ini contoh ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tuhan Yesus siap memberikan segalanya sampai nyawa diberikan. Demi menyelesaikan tugas yang dari Bapa. Saudara, dalam hidup kita apa tugas kita dari Tuhan? Besok kita punya PR apa dari Tuhan? Mari tiap hari kita belajar, bertanya, Tuhan Engkau mau apa? Dan sebetulnya ada yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan beritahukan. Banyak, beritakan Injil, tolong orang lain. Coba berapa banyak kesempatan kita lewatkan. Kalau kita renungkan hari-hari kita, sudahkah kita lakukan itu?
atau belum? Mari kita sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Ya. Sampai di sini, waduh ini rasanya firman Tuhan kok berat banget sih. Serem aja jadi orang Kristen. Kalau gini, di sini masih pada mau jadi orang Kristen? Masih pada mau jadi anak Tuhan? Mau? Yakin? Yakin. Berat loh. Ya, berat. Tapi mau enggak? Saudara, ketika saya merenungkan ini, rasanya kok berat banget sih Tuhan. Itu saya gini. Ini kok rasanya sulit sekali. Tuntutan Tuhan itu sempurna. Kok sulit ya? Lalu Tuhan bilang, sebetulnya yang membuat sulit itu karena arah mata kita ini salah. Mata kita masih melihat dunia terus. Mata kita memandang sebatas yang terlihat oleh mata fisik kita ini. Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada saya di dalam Matius 10. Matius 10, 28 sampai 31. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Sebentar, sampai situ perhatikan. Ada yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Orang bisa membunuh kita, bisa membunuh tubuh kita. Persoalan bisa menyusahkan kita, bisa. Bisa. Penyakit bisa mengganggu kita, bisa. Tapi itu sebatas tubuh fana ini. Tuhan Yesus berkata, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa itu? Bapa. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Murah ya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Semua. Siapa sanggup menghitung rambut? Saya enggak sanggup. Tapi Allah menghitung semua. Bapak kita menghitung semua. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di sini Tuhan Yesus sudah mengajarkan. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, jangan kita batasi hanya sebatas tubuh ini. Jangan. Tubuh kita dijaga oleh Tuhan, ya. Tuhan memelihara, Tuhan menolong, ya. Itu janji Tuhan. Tetapi ingat ada saatnya juga Tuhan mengizinkan tubuh kita mengalami susah. Bahkan nanti suatu saat tubuh ini kita tinggalkan, saudara. Dunia ini akan kita tinggalkan. Jangan kita berpaut hanya pada yang kelihatan di dunia ini. Kalau kita memandang melampaui itu ke dalam dunia rohani, kehidupan bersama dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita, pengorbanan apapun untuk Tuhan itu
bukan apa-apa. Bukan saya katakan gampang. Tidak gampang. Perlu perjuangan. Tapi kita akan berjuang karena mata kita tertuju kepada kemuliaan Tuhan yang mengatasi segalanya. Amin. Bisa jatuh? Bisa. Tapi bangun lagi. Jalan terus. Jangan jatuh terus. Ya. Lalu yang terakhir. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Siapa kalau susah suka dihibur? Suka kan? Siapa yang suka lagi susah malah dimaki-maki? Enggak ada kan? Semua mau dihibur. Ada enggak yang lagi susah suka diajari matematika? Lagi stres, sumpek, tahu-tahu Kak Atik maju ke depan sini. Ya jemaat Tuhan, mari kita belajar logaritma. Oh, langsung semua kabur. Gak ada kan ya? Tapi penghibur kita, Roh Kudus, coba kita baca. Ya, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus itu menghibur kita bukan dengan berkata sudahlah jangan sedih. Bukan. Tetapi dengan mengajarkan firman Tuhan. Supaya kita hidup benar di dalam firman Tuhan. Loh kok aneh sih? Benarkah ini? Coba lihat ayat selanjutnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahteranya Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita lewat Roh Kudus bukan damai sejahtera seperti yang dari dunia. Damai sejahtera dari dunia itu bisa saja seperti ini. Ya, bayangkan anak yang masih sekolah, ada ulangan, nyontek. Pertama kali nyontek deg-degan. Tapi terus enggak ketahuan. Sejahtera, aman, aku tenang. 2 kali seperti itu. Setelah 10 kali sudah enggak deg-degan lagi. Enggak apa-apa, enggak masalah. Itu damai sejahtera dunia. Tetapi damai sejahtera Tuhan itu berbeda. Damai sejahtera karena kita tahu kita melakukan kebenaran. Kita berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Maka kita tenang. Kita aman. Boleh susah di dunia. Roh jiwa kita aman bersama Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Sungguhkah kita mau mengikut Tuhan? Seumur hidup kita sampai kita berakhir pada tujuan, yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa. Maukah kita merendahkan diri di hadapan firman Tuhan, menerimanya dan melakukannya? Taat. Taat pada kehendak Bapa. Mengiringmu seumur hidupku,
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Saudara, mari saat ini kita sungguh-sungguh berjanji di hadapan Tuhan. Jangan hanya karena kita ada di gereja seperti kebiasaan setelah mendengar firman Tuhan, lalu kita berkata, ya Tuhan. Tapi pikirkan sekarang secara sadar. Dengan segenap hati bahwa engkau mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jalannya sempit, jalannya sukar. Jangan pikirkan penderitaan yang bagaimana dalam hari-hari hidup kita sehari-hari. Banyak kita mengalami kesusahan. Harus memilih melakukan yang benar. Sering kita dihadapkan pada tantangan. Kalau kita melakukan yang benar, kita akan kesulitan. Kalau kita melakukan apa yang tidak benar, jalan terbuka lebar. Kalau kita diperhadapkan pada situasi itu, mana yang kita pilih? Mari kita serahkan diri kita, sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, aku mau mengiring-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu.
kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Pendeta Yohanes Haryono. Ya. Haleluya. Saudaraku, perjamuan kudus dalam bahasa Latin disebut Ekaristi. Ekaristi artinya kebaktian syukur. Kebaktian syukur. Pada pagi hari ini kita mau bersyukur. Bersyukur. Tidak ada bersyukur itu susah. Bersyukur itu gembira. Amin. Jadi kita menitik bawahi dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mati menyedihkan di kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit pula dan terus hidup selama-lamanya. Amin. Dia bangkit. Garis bawah ini. Garis bawah ini. Karena dia bangkit, dia bisa memberi hidup, memberikan hidup kekal selama-lamanya juga pada kita. Mari, karena dua hal itu, pagi ini kita bersyukur. Saya minta perjamuan bisa mengedarkan Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anakmu. Yesus, Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus. Aku berseru kepada siapa? Tuhan Yesus yang hidup, yang memberi hidup. Saudara, itulah kita ini diajak makan roti yang adalah tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Saudaraku, renungkanlah. Sembahlah dia. Ucapkan syukur pada Yesus yang hidup. Haleluya. Makanlah. Setelah makan, diambilnya cawan anggur. Dan dia berkata, inilah darahku yang tercurah untuk mengampuni segala dosamu. Segala dosamu. Ucapan syukur. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Darahmu Yesus, sucikan kami, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Minumlah. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Dan sebelum saudara memasukkan ke tempat yang sudah disediakan, mari kita masing-masing pribadi menyerahkannya kepada Tuhan. Namun sebelum itu saya rindu secara khusus pada hari ini kita berdoa untuk keadaan ekonomi global yang saat ini sedang menuju dalam resesi. Kita dengar di mana-mana, terutama di negara-negara besar, di Eropa, hal itu sudah terjadi. Kita berdoa supaya keadaan itu secara global bisa teratasi dan khususnya bagi bangsa kita bisa dilewatkan dari krisis itu. Mari bersama-sama kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang saat ini berada di hadirat-Mu, menaikkan doa bagi keadaan ekonomi dunia yang saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik. Beberapa negara besar sudah mengalami hal ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka semua untuk bisa mengatasi segala hal yang mereka alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan kami juga ya Tuhan, bangsa Indonesia dari krisis yang mengancam. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap orang yang mengambil kebijakan, setiap orang yang melakukan usaha-usaha dalam nama Tuhan Yesus, terutama anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau jagai segala usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami diluputkan dari krisis ekonomi ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepadamu, Engkau Allah yang sanggup meluputkan bangsa kami dari segala yang tidak baik. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami rindu mempersembahkan apa yang sudah kami persiapkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskannya, dan kami membawanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Siapa kekasih saudara? Tuhan Yesus. Setiap hari mengiring Yesus. Amin. Saya undang Bapak Ibu yang berulang tahun dalam 1 pekan ke belakang, boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Ada Ibu Gembala kita yang kemarin juga berulang tahun, ada Kak Sandra, dan siapapun yang berulang tahun, mari bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Yuk kita mengangkat tangan dan memberkati beliau semua. Saya minta Pendeta Roslin memimpin kita dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan,
Engkau sudah menolong mereka selama ini. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak berhenti. Selama mereka mengiring Tuhan, Ya, pertolongan tetap ada. ya. Dan selama mereka mengiring Tuhan, Tuhan yang akan memegang mereka dengan tangan kanan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus buat Ibu Gembala kami, Mama Lani yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk mujizat demi mujizat yang kami boleh saksikan, yang boleh terjadi di dalam hidupnya. Tuhan, kami percaya Mama akan tetap sehat dan Mama akan tetap melayani Tuhan sampai batas waktu yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tubuh yang sehat Kau berikan kepada Mama. Dalam nama Tuhan Yesus, semua apapun yang di dalam tubuhnya yang tidak baik akan dibuat Tuhan menjadi baik. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi dia, yang telah memanggil dia untuk menjadi hamba-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima Terima kasih. kasih. Bersama-sama juga saat ini kami berdoa untuk semua mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Ya. Tuhan, kami mohon biarlah keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Biarlah suami istri saling mengasihi sampai maut memisahkan. Amin. Dan kami berdoa supaya cinta di dalam keluarga tidak akan pernah berakhir. Karena ada Tuhan Yesus yang hadir di dalam setiap keluarga. Berkati mereka Tuhan, terlebih dari itu biarlah amanat agung boleh mereka kerjakan di dalam hidupnya sebagai tugas yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati mereka semua. Haleluya, amin. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Baiklah, pengumuman hari ini kita akan melihat perkembangan pekerjaan renovasi IRC. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ini adalah ruangan koster. Sepertinya sudah lebih dari ini ya. Sudah lebih dari ini, tinggal pasang plafon dan pengecatan. Ya. Kemudian ini dapur ya, ini dapurnya. Dan ini laporan keuangan selama ini. Ya, kita lihat total penerimaannya ada di posisi 18.550.000 rupiah. Kemudian pengeluarannya sampai saat ini kita sudah keluarkan dana sebesar 34.5.400 rupiah. Ya. Itu ya, jadi kita masih punya saldo sebesar 44.671.480. Kita tetap berdoa ya supaya dana ini nanti cukup karena pengerjaan kita belum selesai. Bangun ruangan untuk remaja juga belum selesai. Kita doa ya supaya Tuhan menolong kita, supaya anak-anak remaja kita, anak-anak sekolah minggu kita, mereka memiliki ruangan yang nyaman untuk mereka boleh belajar firman Tuhan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus keputusanku. Amin. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Katakan pada diri saudara ya. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan katakan, Aku tetap ikut, tetap ku ikut, walau
Karena Allah Bapa menyertai saudara. Tuhan Yesus juga menyertai saudara. Roh Kudus menolong kita semuanya. Amin. Untuk tidak ingkar selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan berkat menyertai engkau. Haleluya. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut, ya. Walau sendiri, oh tetap ku ikut, walau sendiri, tetap ku ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.